Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dengan pelajaran ilmu pelayaran datar. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 April 2020, kita masih belajar tentang penentuan posisi dengan baringan. Lanjut. Penentuan posisi dengan baringan. Ada berbagai macam baringan. Yang pertama, satu benda dibaring satu kali. Itu terdiri dari baringan dengan jarak, baringan dengan peruman, baringan dengan garis tinggi. B. Satu benda dibaring dua kali. Artinya, misalkan ada satu pulau, tapi dilakukan dua kali pembaringan. Ini terdiri dari ada baringan dengan geseran, baringan berganda, baringan 4 surat atau 45 derajat, baringan istimewa sama dengan baringan 26,5 derajat terhadap haluan kapal. Selanjutnya, C. Membaring dua benda sekaligus. Bisa dilakukan dalam sekali waktu, artinya bersamaan, bisa juga dengan jeda waktu. Misalkan 8.30, selanjutnya dilakukan baringan berikutnya pada jam 9.00. D. Membaring tiga benda. Membaring dua benda tadi terdiri dari baringan silang dan baringan silang dengan geseran. Selanjutnya, membaring tiga benda bisa juga dilakukan dengan membaring tiga benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang baringan silang. Bagaimana membaring dengan baringan silang? Membaring dua benda yang dikenal, artinya kita kenali pada peta, berturut-turut dengan pedoman. Misalnya Tanjung 1 dan Tanjung 2 akan diperoleh baringan pedoman 1, BP 1, dan baringan pedoman 2. Ini setiap hasil dari baringan yang kita lakukan di kapal itu merupakan baringan pedoman. Nanti setelah kita konversi dengan memperhitungkan variasi dan deviasi, baru kita dapat mendapatkan baringan sejati, dan baringan sejati tersebut yang akan kita lukiskan pada peta. Nah, baringan-baringan tadi diperbaiki dengan sembir. Sembir artinya variasi ditambah deviasi, di mana variasi ini didapat pada mawar pedoman yang ada di peta, dan deviasi ini terdapat pada daftar deviasi yang ada di kapal, sehingga akan didapatkan baringan sejatinya. Baringan sejati itu dilukis di peta, ditarik dari benda yang dibaring. Jadi kita nariknya dari benda yang dibaring sampai dengan arah yang berlawanan, di mana kedua garis baringan sejati di peta tadi akan berpotongan. Disitulah posisi kapal. Di posisi kapal ditulis jam, tanggal saat melakukan pembaringan. Misalkan kita membaring jam 8.00, tanggal 27 April 2020, kita tuliskan pada titik S. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan baringan dengan membaring dengan baringan silang? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan dan kenalilah benda yang akan dibaring dengan pasti. Artinya, pada peta kita kenali benda tersebut apakah pulau, suar, atau tanjung yang namanya yang akan kita baring. Harus diketahui dengan pasti.
2. Baringlah kedua benda yang terpilih A dan B secara tepat dan cermat urutannya. Misalkan kita membaring dua pulau sekaligus dalam waktu bersamaan. Misalkan si A membaring pulau A dan si B membaring pulau B secara tepat. 3. Jabarkan baringan pedoman menjadi baringan sejati. Setiap baringan pedoman yang kita dapat hasil dari membaring di kapal, kita harus jadikan dengan baringan sejati dengan rumus baringan pedoman ditambah variasi tambah deviasi, atau baringan pedoman ditambah dengan sembir mendapatkan baringan sejati. Kemudian setelah kita dapat baringan sejati, kita tarik garis lurus baringan sejati di peta dari benda A maupun B masing-masing dalam arah yang berlawanan. Artinya dari benda kita tarik, ya, misalkan nanti ada gambar. Selanjutnya akan dihasilkan titik potong dari kedua baris baringan tersebut, dapatkan S, titik S. Nah, titik S inilah merupakan posisi kapal. Nah, seperti ini. Nah, ingat bahwa baringan silang ini adalah baringan dari dua benda tanpa perubahan tempat. Jadi kita dari satu tempat. Contoh lukisan baringan silang kurang lebih seperti ini. Misalkan haluan kita sekian, haluan sejati, kita baring benda A, kemudian baring lagi benda B secara bersamaan dan akan mendapatkan titik perpotongan merupakan S. Ini tadi pukul 9 dituliskan, inilah merupakan posisi kapal. Nah, kalau Anda bingung harus menentukan arah-arahnya, harus kita sisipkan di sini mawar pedoman, karena mawar pedoman ini untuk mengetahui berapa derajatnya kapal tersebut. Gambar seperti ini haluan kapal 290, benda A, suar A, suar B, titik perpotongan yang merupakan posisi. Kita langsung ke contoh soal. Kapal ikan berlayar menuju Pisimbron dengan haluan 260 derajat pada jam 17.30 dibaring berturut-turut Pulau Damar sebanyak 194 derajat dan Pulau Peniki 112 derajat. Dari daftar deviasi didapatkan nilai deviasi kompas plus 2 derajat, dan di peta mawar pedoman tertera nilai variasi plus 1 derajat, bukan 10 ya, 1 derajat. Hitung dan lukiskan posisi kapal pada jam 17.30. Kita perbaiki dulu ini. Derajat bukan. Langsung kita kerjakan. Penyelesaian bahwa diketahui haluan pedoman kita 260 derajat pada jam 17.30 membaring Pulau Damar BP 1194, Pulau Peniki BP 2 baringan pedoman 212 derajat. Di variasi 1, deviasi 2. Hitung. Kita hitung dulu sembirnya. Jadi sembir itu merupakan penjumlahan dari deviasi dan variasi dan deviasi. 1 plus 2 sama dengan 3, sembirnya 3. Selanjutnya berapa haluan pedoman? Kita kerjakan dulu haluan sejati. Haluan pedoman 260 ditambah 3 sembir menghasilkan haluan sejati 263 derajat. Kemudian kita hitung lagi baringan sejati 1. Ini baringan pedoman 1 194 derajat, kemudian ditambah sembir 3 derajat, baringan sejati 1 109